Teman-teman, untuk hari ini saya meminta waktu Bapak Ibu dalam kegiatan proses pembelajaran dalam kaitan dengan pendidikan guru penggerak, maka diperlukan adanya sosialisasi budaya positif. Ini bukan cuma sekedar disosialisasikan, tetapi diharapkan kita di SMP Negeri 1 Poso Pesisir ini dapat menerapkan, itu tujuannya, dapat menerapkan budaya positif ini tentunya di sekolah kita. Nah, karena itu sebelum kita melakukan kegiatan untuk pelaksanaan atau menumbuhkan budaya positif ini, maka perlu disosialisasikan kepada teman-teman guru sekalian, sehingga ketika kita melaksanakan program ini, kita tidak salah arah. Jadi kita sependapat, sepakat apa dari tujuan ini, sehingga yang pada akhirnya pembelajaran bermakna itu akan diperoleh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, perkenalkan nama saya Nizri Kumamaini SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Saya akan memaparkan tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Lanjut. Ya. Kenapa harus ada budaya positif? Nah, kita ketahui bersama bahwa karakter setiap individu anak itu berbeda. Ya, masing-masing anak itu punya keunikannya. Sehingga bagaimana peran kita guru untuk bisa menumbuh kembangkan, bagaimana kita menuntun anak supaya karakter yang sudah ada tadi bisa lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, di sini dia katakan karakter anak kita saat ini baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar benar-benar jauh. Kenapa? Pengaruh HP biasanya, ya. HP yang selalu mengakses banyak hal yang kurang diawasi itu mempengaruhi perilaku anak tersebut, amat terlebih sekarang era digital. Nah, karena itu bagaimana kita menanamkan sikap baik itu di dalam diri anak yang tadi karakternya yang unik, masing-masing punya. Nah, semua itu untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu merdeka belajar. Perubahan paradigma. Nah, mungkin bagi kita sekalian, saya guru sudah sekian tahun, saya sudah sebenarnya melaksanakan apa yang disebut dengan budaya positif itu. Tetapi apakah itu sesuai atau tidak dengan filosofi belajar Pancasila menurut Ki Hajar Dewantara? Itu yang harus kita ketahui dulu. Ya. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Dian Gosen. Apa yang dikatakan di situ bahwa mendidik anak, menuntun anak, memberi kebebasan. Kebebasan dalam arti tanda petik, tidak bebas merdeka, bebas terlepas, tidak. Nah, untuk masuk ke budaya positif ini kita harus membuat ada sama persepsi, sehingga itu bisa berjalan bersama-sama. Tidak yang satu lain, yang ini lain. Dia berdasarkan kontrol guru. Sebentar kita akan pelajari tentang kontrol guru. Nah, sebelum lebih jauh kita masuk tentang budaya positif, saya ingin kita semua bisa menanggapi ini. Setuju tidak setuju, silakan, tidak ada benar salahnya. Silakan ungkapkan perasaanmu, pengalamanmu, setuju kenapa, tidak setuju kenapa. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bapak Ibu mengungkapkan pengalaman yang sudah ada, apa yang sudah kita buat. Mau setuju ada alasannya, tidak setuju tidak ada benar salah. Silakan. Dulu nih, terima kasih. Silakan dulu nih. Terima kasih Bapak juga. Kalau menurut saya poin pertama itu kepada komisi anak, memang untuk sebagian anak
memberikan hukuman pada dia itu memberikan efek berat pada dia sehingga besok-besok dia tidak mengulang kesalahan yang sama. Akan tetapi untuk beberapa orang anak kita terutama di sini justru diberikan hukuman, dia diberikan hukuman dia memang dilakukan, tapi besoknya lagi dia lakukan lagi malah lebih parah. Untuk kemarin sudah diberikan surat kepada anak itu sama orang tua kan datang sudah mengatakan dia bisa diulang, tapi kenyataan yang ada justru dia buat kembali. Nah itu yang jadi problem bagi kita. Kalau entah itu bisa saja diberikan, tapi tidak semua anak bisa diberikan dengan hukum itu dia disiplin. Justru ada yang semakin dari disiplin pada dia justru semakin jauh dari situ. Setuju atau tidak? Sama-sama setuju. Iya, berarti menurut Ibu Rukmi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Ada berbagai alasan tadi. Itulah tadi kita kembali sebentar. Sudah mengarah Ibu Rukmi sudah mengarah bahwa anak punya keunikan masing-masing, punya karakter masing-masing. Nah, bagaimana guru menempatkan dirinya kepada anak A, anak B, anak C dan seterusnya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Iya. Pak Harius, silakan. Terima kasih. Kalau saya tidak setuju. Tidak setuju. Alasan saya kenapa? Seakan-akan sekolah itu punya kasus besar kalau kita selalu menghukum anak. Berarti pendidikan yang kita lakukan itu tidak maksimal. Anak tidak bertujuan pada satu pendidikan yang berkarakter baik. Sementara pendidikan yang ada itu harus mengeluarkan keluarnya adalah anak yang berkarakter baik. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang guru, jangan kelihatan kita bahwa selalu ada hukuman kepada orang yang anak-anak didik kita yang sementara bersalah, tetapi kita harus mengetahui psikologinya dulu untuk memberi bimbingan dan arahkan kepada yang baik supaya anak itu nyata bahwa dia berkarakter baik. Satu, catatan yang paling penting pendekatan persuasi dengan anak. Terima kasih. Ya, luar biasa. Semakin mendekati hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju. Punya alasan bahwa tidak selamanya anak itu harus pada akhirnya pada hukuman. Tidak, ada proses-proses yang harus dilalui menurut Pak Harius. Terima kasih. Selanjutnya. Saja setuju dengan Pak, tapi coba Pak perhatikan poin yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif. Nah dalam hal ini kan yang pertama itu masih bersifat umum. Nah masuk poin itu perlu sudah karena hukuman itu tidak ada hukuman kita berikan di sini yang sifatnya negatif. Tidak ada. Pas hukuman kita berikan adalah hukuman yang bersifat positif. Yang pertama kali kan masih bersifat umum itu. Yang kedua sudah menunjuk seorang hal yang memang hukuman kita berikan di sini positif. Contoh bersihkan kamar mandi, angkat sampah itu kan positif. Ya, jadi ketika kita memberikan sanksi, jangan mengatakan itu hukuman. Hukuman dia persepsinya negatif. Nah itu kembali ke kita guru masing-masing. Jadi masih mengharapkan kita untuk masuk. Terima kasih. Mungkin Pak sebagai DP lebih memahami tentang bagaimana menangani anak. Sekolah itu memang tidak diharuskan kita mengikuti, dan tetapi dalam kenyataannya pada proses kita di sekolah, baik itu dalam proses belajar, karena kita yang jelas ingin mempunyai kemauan anak itu akan berubah apa yang dia buat. Tentu dengan hukuman itu kita harus melihat apa yang dia buat. Ya. Kalau yang dia buat memang sudah berkelebihan, tentu kita harus memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang diberikan. Bukan kita mengatakan harus kita pukul, tidak. Bukan kita katakan harus kita keluarkan, tidak. Tetapi kita memberikan bimbingan bagaimana supaya dia bisa merubah sikap yang tidak baik itu menjadi yang baik. Karena karakter anak-anak ini semuanya pasti akan berbeda-beda. Jadi ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Tetapi kita sebagai guru yang jelas kita harus memberikan pembinaan kepada siswa yang bersangkutan dengan apakah itu menghukum secara yang ringan, tetapi dia memahami apa yang dia lakukan itu bahwa
kesalahan saya ini ada, sehingga dia bisa akan berubah. Kira-kira. Terima kasih. Sudah disentil oleh Bapak Haris tadi pendekatan persuasif. Kita membangun komunikasi antara siswa dengan anak. Dia tahu persis apa masalahnya. Jadi kita mendiagnosa dulu seperti dokter. Kita tahu dulu apa penyakitnya, baru kita beri obatnya. Nah, seperti sudah di. Terima kasih atas masukan dari Bapak Ibu. Selanjutnya, konsep disiplin. Kita harus tahu dulu. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Sebentar saya baca yang ketiga. Pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, saya kembali pada 3 motivasi dari perilaku manusia menurut Ian Gosen tadi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Rumi. Saya melakukan sesuatu supaya saya tidak dihukum. Ya, saya pagi-pagi datang supaya tidak lambat dan supaya tidak dihukum. Saya cepat datang. Pagi-pagi saya melaksanakan itu menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Baik. Oh, terima kasih sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hari ini si A, si B. Ada pujian dari kita guru. Berikut yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang tujuan yang ketiga yang kita harapkan bisa terjadi dan dilaksanakan di sini. Bukan karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, bukan juga untuk mendapatkan penghargaan. Tetapi memang sesuatu yang dilakukan itu benar-benar dari dalam diri. Motivasi saya untuk berubah. Ya, intrinsik tadi. Jadi dari dalam diri. Bukan karena dari eksternal, dari guru, dari teman, atau dari kepala sekolah. Demikian halnya juga kita sebagai guru. Antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah. Artinya apa yang kita lakukan, perubahan baik yang kita lakukan itu memang dari dalam diri. Itu yang disebut merdeka. Mulai diri. Semua harus dimulai dari diri. Bukan karena faktor dari luar. Ada pujian, menghindari hukuman. Sehingga kita lakukan itu hanya saat itu. Tidak berdampak pada jangka panjang. Selanjutnya. Nah, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Budaya positif akan terwujud melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas siapa yang membuat? Keyakinan kelas dibuat oleh kelas itu. Jadi anak-anak curah pendapat. Guru hanya menuntun, guru hanya mendampingi, guru mengarahkan. Tetapi kesepakatan itu dibicarakan secara bersama. Yang pada akhirnya antara murid dengan murid, murid dengan guru menghasilkan satu keyakinan kelas. Tapi bukan karena paksaan, tetapi karena diyakini, dipercayai. Dan itu keyakinan. Karena diyakini, karena dipercayai.
lalu. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ada yang bisa menjawab? Mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Sudah ada di bawah itu, boleh dibaca untuk memberi gambaran. Kenapa harus keyakinan? Sudah ada kok peraturan. Kenapa harus keyakinan? Ibu Rita, kenapa harus keyakinan? Keyakinan kelas, bukan peraturan. Mungkin bisa memberi pendapat. Ya, baik, terima kasih. Kalau menurut saya, kalau peraturan itu biasanya seperti kita harus menggunakan helm, nah itu peraturan kita taati karena kita takut jangan-jangan kita kena sweeping. Nah, tapi kalau keyakinan, seperti yang sudah dijelaskan bahwa itu berasal dari dalam diri sendiri, sehingga hal itu perlu untuk ditanamkan kepada anak bahwa apa yang diperbuatnya itu memang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain ataupun guru. Mungkin seperti itu. Dan kan kita tambahan lagi? Iya. Iya, Pak Agil. Kalau keyakinan itu adalah memberi satu kesempatan bahwa kita itu bebas merupakan pendapat. Sementara kalau disampaikan dari peraturan itu sehingga kita tidak bisa mengeluarkan pendapat ketika dengan saja. Tapi kalau keyakinan bisa menjadi perubahan. Terima kasih. Jadi intinya peraturan dibuat oleh sekolah, sepihak. Sedangkan keyakinan itu kita sepakati. Jadi ketika tidak sepakat jangan diangkat. Iya, oke? Iya. Terima kasih Bu. Kalau saya, karena tadi peraturan yang dibuat itu adalah mereka sendiri yang membuat, sehingga itu dikatakan karena mereka yang buat, seakan-akan yang ditempel itu bukan peraturan, karena dari dalam diri mereka sendiri yang menyampaikan, membuat peraturan, jadi mereka akan melaksanakan itu memang benar-benar tulus karena mereka yang buat. Jadi bukan itu yang jadi satu patokan atau aturan, supaya orang yang buat itu menyadari bahwa aturan itu bukan jadi patokan, karena mereka sendiri yang buat, sehingga bisa melakukan sesuatu itu dengan baik. Karena mereka yakini. Yakini. Iya. Jadi intinya, menurut dosen suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu keyakinan dan peraturan. Jadi keyakinan itu memang disepakati bersama. Diyakini akan dilaksanakan. Tetapi kalau peraturan kan biasa, peraturan dibuat oleh sekolah 15 menit sebelum jam 7 sudah harus datang. Berpakaian seragam dan seterusnya, dan itu diatur. Tetapi kalau keyakinan itu kepercayaan yang dari dalam diri sendiri dan disepakati secara bersama. Kalau memang tidak setuju, silakan perkatakan pendapatnya kenapa ini tidak diangkat. Dan ditempel itu menjadi satu keyakinan kelas untuk dilaksanakan. Bisa dirubah, bisa sewaktu-waktu berubah. Oke, lanjut. Yang sudah ada silakan Mbak minum kopi. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama harus dipahami, terutama wali-wali kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Maksudnya tersirat apa yang kita hendak sampaikan. Misalnya, jangan berlari-lari di teras depan kantor. Itu negatifnya. Positifnya apa? Berjalanlah dengan sopan. Jadi abstrak kan? Lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal bersifat umum. Misalnya, sapalah guru setiap pagi dengan salam. Kemudian, jangan di dalam kelas tidak boleh membantah. Kata kuncinya saling menghormati. Gitu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan lari-lari di depan kantor.
bukan itu positifnya, berjalanlah dengan sopan. Ya. Kemudian kalau tadi jangan memaksa guru di dalam kelas, berlakulah saling menghormati seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kalau dibandingkan dengan peraturan sana luar biasa berapa poin dan satunya saja pasti anak-anak tidak ingat. Tapi kalau saling menghargai, saling menghormati, berjalan sopan dan itu pasti akan terus diingat. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Jangan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan. Iya, jangan. Misalnya ketika mengerjakan tugas menggunakan laptop, kan? Tidak mungkin. Bolehlah tugas tidak disetor tepat waktu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan melalui curah pendapat. Jadi ada kesempatan tertentu wali kelas bisa melakukan tindakan ini, curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, bisa direvisi. Oke, lanjut. Contoh keyakinan kelas. Berkata baik dan jujur, saling menghargai dan menghormati, menciptakan suasana yang bersih, tidak berbicara kotor kepada sesama teman, tidak mengganggu, mengejek sesama teman. Bisa dipahami kalimat-kalimat ini, ya kan? Tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang, tidak terlalu luas, langsung mengerucut. Sehingga ini ada pada anak dan tidak boleh terlalu panjang, 3 sampai 7 cukup. Jangan sampai 15, pasti langsung lupa itu. Jadi 1 sampai 5 masuk, 3 sampai 7 paling banyak. Oke? 5 kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Dia datang lambat, kenapa? Dia tidak masuk sekolah, kenapa? Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik, mendapatkan apa yang kita inginkan, mendapatkan kemudian yang sedang memenuhi suatu atau lebih kebutuhan dasar kita. Ada 3, ada 4 kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan. Ini pun kebutuhan ini ada pada anak-anak. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, berarti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kenapa anak itu bolos ketika jam pembelajaran IPA? Kenapa anak itu tidak masuk ketika pembelajaran bahasa Inggris? Berarti ada dari 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Harus kita merefleksi diri kita. Ketika anak tidak menjawab, ketika anak belajar IPS, dia sudah tidur-tidur. Dia tidak respon, kita tidak boleh marah. Tidak boleh, kita tidak boleh menghukum. Dia tidur-tidur ditanya, "Dek, kenapa?" Harus yang tadi diagnosis harus ditanya. Apa alasannya? Dan yang harus kita sadari bahwa ketika anak itu melakukan satu kesalahan, berarti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kesenangan harus diberi. Anak harus senang. Jangan ditekan, jangan diberi hukuman. Dia juga perlu cinta dan sayang yang kita dulu. Dia juga selain menguasai materi, dia juga harus ada kebebasan. Contoh pembelajaran berdiferensiasi. Ada anak-anak yang di dalam kelas itu aktif, lari-lari. Tetapi kita salahkan, anak ini malas. Seharusnya kita guru-guru mencari metode pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhannya tadi. Misalnya contoh pembelajaran PKN, hak dan kewajiban. Bagaimana supaya anak yang suka jalan-jalan tadi bisa terpenuhi? Wisata keliling, contohnya. Contoh pembelajaran. Belum sampai situ, tapi saya jelaskan. Kita buat satu pos-pos dalam kelas. Dia berjalan, hak dan kewajiban kita tulis. Hak, kewajiban, tapi kita acak. Dia berjalan. Oh, ini termasuk hak. Ini termasuk kewajiban. Dia jalan lagi di kelas yang di pos berikut. Nah itu. Jadi terpenuhi yang tadi kita jalan-jalan dalam kelas. Nah anak ada yang suka audio visual. Berupayalah kita membuat materi pembelajaran yang memunculkan video, ada suaranya. Jadi yang tadi suka menonton akan tertarik melihat pembelajaran kita. Jadi kata kunci ketika anak melakukan kesalahan karena kebutuhannya tidak terpenuhi.
ada yang tidak terpenuhi. Kebutuhan, kesenangan, cinta kasih, dan seterusnya kelas. Nah, anak ada yang suka audiovisual. Berupayalah kita membuat materi pembelajaran yang memunculkan video, ada suaranya. Jadi yang tadi suka menonton akan tertarik melihat pembelajaran kita. Jadi kata kunci ketika anak melakukan kesalahan karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Ada yang tidak terpenuhi. Kebutuhan, kesenangan, cinta kasih, dan seterusnya. Oke? Ya, 5 posisi kontrol. Dalam bukunya Restitusi mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas kita selama ini. Itu yang awal tadi. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Kemudian melalui serangkaian riset, penelitian, dan bersandar pada teori kontrol Dr. William, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, atau atasan kita dalam melakukan kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. 2, pembuat orang merasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan 5, sebagai manajer. Kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Saya berada pada posisi mana? Oke? Masing-masing bisa merefleksi dirinya. Saya ada pada posisi apa? Tidak apa-apa. Pada penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sudah ada pada posisi 5, manajer. Silahkan. Boleh mengucapkan pendapat. Tidak apa-apa. Kita sharing untuk mendapatkan satu keyakinan kelas. Saya sekarang ini masih ada pada posisi ini. Ya? Secara ini saja, ini tidak dinilai juga. Tidak akan berpengaruh pada penilaian kinerja guru. Boleh saya simpulkan bahwa kita masih ada pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Harus kita akui itu. Posisi kita sebagian besar masih ada pada posisi 1 dan pada posisi 2. Ibu Rukmi sampaikan tadi menghukum supaya dia jerah dan tidak melakukan. Pemantau, kamu selalu setiap hari terlambat. Nah, tetap sebagai pemantau, dia pantau terus. Atau dia membuat catatan buku dosa biasa. Oke, lanjut. Nah, untuk lebih kita pahami penghukum, nada suara tinggi, tubuh mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Nah, sebagai penghukum, akibatnya kemungkinan murid marah, dendam, atau bersikap lebih agresif. Ya, lebih bersikap agresif. Yang tadi barangkali sedikit diam, tapi karena selalu di ngana. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut mencoret-coret. Kebebasannya dia tuangkan dalam coret-coret buku atau meja. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah melihat motor atau mobil bapak ibu guru, dia kasih bocor. Nah, itu dia kasih bocor. Pernah pengalaman terjadi di SMP Patibunga. Itu ibu guru mau pulang so bocor DP Bang. Nah, pengalaman. Kemudian membuat orang lain merasa bersalah. Bisa suara kita memang halus, lembut, bahasa tubuh, merapat pada anak. Nah, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang sangat gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap menghukum.
tahu orang lain, bisa jadi kita. Yang ketiga, posisi sebagai teman, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat, mata senyum, mungkin macam Pak Arius terlalu dekat dengan anak-anak. Apa akibatnya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini masih dampak positifnya. Tetapi negatifnya, murid menjadi tergantung. Kalau bukan Pak Arius yang suruh, dia tidak akan mau. Ya, dia tidak akan mau. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, ketika sampai puncaknya Pak Arius marah, Pak ini dia kurang batangan. Kan seperti itu. Ya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, dia cuma bilang, dia kurang batangan. Di posisi lain, akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dia akan suka. Tetapi ketika orang lain, dia tidak akan mau. Dia hanya patuh dengan pada guru yang dia anggap teman tadi. Yang keempat, sebagai pemantau. Contoh, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, itu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Biasa seperti itu. Karena belum kelar, selesaikan, ditunggu. Tidak ada hukuman lain. Tetapi disuruh kasih tanpa jamu. Belajar. Itu sebagai pemantau. Jadi lihat, guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Saya juga biasa lakukan itu. Di jam istirahat, murid tidak boleh ditinggal diri sendiri. Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Pada posisi manajer, suara guru tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menyindir, berkata tidak, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih, tidak. Bagaimana guru bersikap sebagai manajer, memposisikan diri sebagai manajer, memberi kebebasan kepada anak. Dia tahu sendiri, oh sampai salah di sini. Dia mencari jati dirinya sendiri. Sebagai manajer, mana di sini ya? Guru akan melihat kalau di pemantau. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu masih dalam bimbingan guru. Nah, seharusnya kita sebagai guru minimal berada pada posisi ini. Tidak dan sangat diharapkan ada pada posisi 5. Ya, kalau sudah ada pada posisi 5 berarti pemantau juga sudah menjadi kita pahami atau kita laksanakan sebagai pemantau. Tapi yang diharapkan ada pada posisi manajer. Di sana tidak ada hukuman, kecuali alternatif terakhir kita bisa melakukan hukuman. Lanjut. Seri 3, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif. Ada hubungan kerjasama. Ia mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita belajar tentang teori kontrol tadi. Lanjut, ini tentang restitusi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari lebih awal besok, bukan. Tetapi untuk belajar dari kesalahan, ya, bisa dibedakan. Memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan. Mungkin kemarin saya sedikit menegur agak keras, tetapi berusaha untuk memperbaiki
kelompoknya. Dalam artian dia kembali kepada lingkungan yang aman, nyaman, dan tidak berbuat kesalahan yang sama. Oke. Ini segitiga restitusi meliputi 3 tahap. Yang pertama, langkah pertama menstabilkan identitas. Teori kontrolnya supaya kita pahami menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu menstabilkan identitas. Ketika saya berbuat salah, akan melakukan ada satu kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik. Validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya bahwa semua perilaku memiliki alasan. Ini tadi langkah pertama validasi. Nah, kenapa kau terlambat? Jangan langsung marah. Saya tadi bagaimana supaya bisa kau tidak terlambat? Yang diyakini bahwa setiap orang melakukan tindakan yang salah itu bahwa dia punya alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ketika dia melakukan itu ada alasan. Dan kita perlu mendiagnosa tadi. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan. Itu menstabilkan identitas. Kemudian pada langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kau butuhkan? Kalau dia terlambat, adakah cara lain supaya kamu tidak datang lagi terlambat? Ada solusi yang bisa kamu lakukan? Oh, ibu, saya kalau malam mengurangi main HP, cepat tidur, pagi-pagi pasang alarm. Nah, itu langkah kedua. Kemudian menyatakan keyakinan. Apakah ketika kamu lambat, apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oh, ibu, saya tidak akan mengulangi, saya akan cepat bangun pagi dan cepat datang sekolah. Itu dengan menanyakan keyakinan. Kembali ke keyakinan yang sudah disepakati. Ketiga ini tidak harus semua dilaksanakan. Tergantung kebutuhan kita apa. Tidak harus mengikuti langkah ini. Menstabilkan, tidak. Sesuai kebutuhan kita sebagai guru menghadapi setiap masalah. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi diharapkan setelah sosialisasi ini setiap wali-wali kelas membuat keyakinan kelas. Ada apa tadi strukturnya sudah diketahui sehingga dapat dilaksanakan. Oke, Pak Haris, mungkin akan ada yang ditambahkan? Iya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Dan saya kesimpulan. Iya, kesimpulan. Dan hasil ini saya memberi kesimpulan dalam satu matriks. Merdeka belajar mulai dari diri dalam lingkaran. Maka akan dikeluarkan ada 4 interaksi ada komunikasi, ada penjelasan, dan yang terakhir memberikan ruang diri. Dan dia akan merupakan 3 fase belajar yang maksimal. Evaluasinya akan nyata, kemudian akhir kita akan lihat keluaran akhlak mulia. Outputnya adalah selalu menjadi profil pelajar Pancasila. Terakhir kali itu, profil pelajar Pancasila. Jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi sudah disimpulkan oleh Bapak Haris. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti sosialisasi ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya, tadi Pak Haris sudah menunjukkan apa yang disampaikan Ibu. Saya hanya menambah sedikit. Memang sebenarnya kalau saya dengar apa materi yang diberikan itu, memang sudah itu sebenarnya juga seorang guru akan melaksanakan untuk keberhasilan pendidikan adalah ini. Bagaimana caranya kita dan dalam diri kita untuk memperbaiki siswa itu tentu dari dalam diri kita sendiri. Ya, kita harus berbuat apa yang kita tunjukkan kepada siswa nanti bisa akan mengubah diri siswa. Namun apa yang telah disampaikan ini
itu merasa berat bagi kita seorang guru. Ya, berat sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena di tengah-tengah masyarakat kita yang ada ini, banyak dari segi orang tua atau anak itu belum memahami tentang pendidikan. Kenapa saya katakan demikian? Anaknya saja membuat di rumah mengajar, dan di sekolah kita akan merubah seperti apa yang kita sulit. Sehingga apa yang sebenarnya kita lakukan di sekolah itu seakan-akan tidak berhasil. Apa yang kita lakukan walaupun kita sudah berbuat. Ya. Dengan adanya ini, kalau di tengah masyarakat itu juga mengetahui tentang pendidikan itu sangat penting, saya yakin kita akan berhasil juga seperti ini. Tapi kalau di tengah masyarakat kita belum tahu bagaimana pendidikan, manfaat dari pendidikan untuk anak-anaknya, kita sendiri seakan-akan tidak akan berhasil. Walaupun itu yang dituntut bagi kita guru, walaupun kita sudah laksanakan, tapi keberhasilan itu harus seimbang dari tentang orang tua itu tentang pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Itulah sebabnya setiap segala sesuatu yang hendak kita lakukan, hal pertama yang harus kita bangun adalah membangun komunikasi. Membangun komunikasi antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, warga sekolah dengan orang tua. Yang pertama kita harus meyakinkan mereka bahwa apa yang kita buat adalah untuk keberhasilan anak. Memang ketika kita akan mengikuti filosofi pelajar Pancasila menurut Ki Hajar Dewantara, secara akal memang berat. Karena kita guru dituntut untuk menuntun, menghamba dalam tanda petik bahwa kita harus mengikuti kemauan anak itu. Ketika dia belajarnya orangnya aktif, kita mencari metode pembelajaran yang cocok bagi dia. Ketika dia suka puisi atau menyanyi, kita cari. Jadi bukan berarti ada kelompok-kelompok tertentu, tidak. Dalam satu kelas itu bisa semua terpenuhi. Anak yang tadi lari-lari, kasih metode pembelajaran, apa tadi, wisata keliling. Kita kasih dalam bentuk video, kita kasih dalam bentuk gambar-gambar, bisa juga audio visual. Memang dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan guru untuk melakukan sesuatu. Ketika kita melakukan sesuatu karena ada imbalan, itu pasti tidak akan berhasil. Tetapi keikhlasan, ketulusan, ada cinta, maka itu akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, menjadi pelajar, profil pelajar Pancasila. Guru sebagai ya selalu berpihak kepada murid. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti sosialisasi ini. Harapannya adalah tindak lanjut. Selamat siang. Boleh ya. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa keyakinan itu harus dari dalam diri. Nah sekarang pribadi-pribadi ini akan membuat satu keyakinan kelas yang ada di sini. Apa itu keyakinan? Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi masing-masing kelas ini punya keyakinan kelas anak. Di kelas berikutnya juga punya keyakinan. Mengapa keyakinan? Bukan peraturan. Karena keyakinan tadi sudah disampaikan di awal merupakan nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Prinsip universal itu artinya bersifat umum. Nilai kebajikan atau prinsip yang bersifat universal yang disepakati bersama secara umum. Lepas dari latar belakang suku, kalau belain Kristen, yang ini Islam terlepas dari itu. Tidak karena saya Kristen maka kesepakatan kelas ketika masuk pembelajaran harus membaca doa Bapa Kami. Tidak boleh seperti itu. Harus terlepas dari latar belakang suku, agama, bahasa maupun agama.
keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Peraturan di sekolah yang pertama, hadir sebelum pukul 7. Itu peraturan. Kemudian masuk di kelas 7.15. Kemudian dan satu itu peraturan-peraturan menggunakan seragam. Itu lebih itu bersifat umum, tetapi dalam pelaksanaannya keyakinan kelas itu lebih kuat motivasinya untuk dilaksanakan karena itu dari dalam diri kita. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Kemudian ciri-ciri keyakinan kelas antara lain yang pertama, bersifat abstrak. Artinya tidak harus tertulis tetapi dilaksanakan, nyata melalui tindakan. Itu abstrak. Kelihatan dalam tindakan. Bisa dipahami? Iya. Daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Hadir sebelum jam tertulis toh, setiap siswa hadir sebelum pukul 7. Itu peraturan tertulis. Yang abstraknya ya hadir, kelihatan disiplinnya, nyata melalui tindakan dari siswa. Bisa dipahami? Kalau tidak ditanya, lebih rinci dan konkret, kelihatan melalui tindakan. Bukan sekadar tulisan aturan yang terpampang. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Berikut, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Nanti sebentar ada contohnya. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, misalnya siswa hadir sebelum pukul 7. Tidak seperti itu, nanti sebentar ada contohnya. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di sini, di lingkungan kelas. Kemudian pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui curah pendapat. Tahu curah pendapat? Diskusi, masing-masing memberi. Kemudian disimpulkan. Bisa dipahami? Berikut keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Dilihat berhasil atau perlu dirubah atau bagaimana. Oke? Lanjut. Menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, yang ini, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Itu lebih ke kerapian. Berikut, mengerjakan tugas tepat waktu. Berikut, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Kemudian, tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Ini yang kamu sepakati yang harus kamu laksanakan di dalam kelas. Contohnya ini. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Lebih kepada kebersihan. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya untuk kerapian. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Berikut, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Kemudian tepat waktu dan aktif dalam kelas. Ini dibuat seperti kemudian diganteng. Yang saya katakan tadi dapat dilihat kembali, ditinjau kembali. Apakah ini perlu ditambah atau bagaimana? Misalnya, kerjasama menjaga kebersihan itu sudah kelihatan jelas. Boleh kita tingkatkan lagi. Tapi bukan berarti setelah ini dimatikan tidak lagi dilaksanakan. Bukan seperti itu. Ditinjau dalam arti ketika ini sudah bisa dilaksanakan, sudah menjadi bagian dari keyakinanmu, bisa dirubah yang lain lagi. Lebih tinggi lagi tingkatannya. Itu maksudnya ditinjau. Atau belum bisa ternyata. Bisa dipertahankan. Dilihat perkembangannya. Oke, berikut. Jadi nanti dibuat seperti ini ya. Kesepakatan kelas. Langkah-langkah untuk bisa melakukan teori kontrol tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas atau biasa disebut segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya apa? Yang pertama, menstabilkan identitas dikontrol dengan kita semua pernah melakukan kesalahan. Ya, kita semua akan melakukan, kita semua akan
dari luar pasti tidak akan berhasil. Sesuatu terpaksa supaya saya dapat ini, supaya saya dapat ini. Tetapi ketika keyakinan itu keluar dari motivasi internal dari dalam diri, pasti akan berhasil. Lanjut. Ini tadi restitusi, itu yang disebut restitusi. Restitusi, segitiga restitusi. Ini validasi tindakan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nah, dalam menyelesaikan sebuah persoalan di sekolah, kesalahan atau persoalan yang dilakukan oleh siswa, tidak selamanya harus melakukan ketiga hal ini. Harus pada step-step ini. Tidak. Dilihat kondisinya. Apa yang dilakukan itu. Jadi tidak harus yang pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, atau yang pada akhirnya meyakini. Tergantung masalahnya yang akan kita lihat. Persoalan yang mana? Baru kita masuk pada langkah ini. Selanjutnya, ada guru yang akrab dengan kamu, yang memperhatikan kamu. Kemudian sebagai pemantau, biasa guru sebagai pemantau ada catatannya, ada catatan buku, biasa dibilang buku dosa. Hari ini, tanggal ini, Blade atau siapa berbuat ini, kesalahan-kesalahan. Ada catatan-catatan di situ. Mau dilihat dalam satu minggu, satu bulan, 1 tahun, adakah perubahan-perubahan baik yang dibuat? Atau tidak? Kemudian yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Ini memajukan pertanyaan, bagaimana guru menuntun, bagaimana guru memberi kebebasan, bagaimana murid bisa mendapatkan kebebasan itu, lalu bagaimana dia bisa mengembangkan diri dari apa yang diberikan oleh guru. Bisa dipahami misalnya, guru selalu ingatkan, setiap murid itu punya kemampuan, punya kodrat yang berbeda-beda. Bagaimana guru bisa mengantar, menuntun kamu supaya kamu bisa mengembangkan dirimu dari apa yang kamu punya. Bisa dipahami itu? Iya. Selanjutnya, biasa kamu kalau dibentak merasa seperti apa? Kalau guru menghukum misalnya dengan membentak atau kalau kamu dimarah guru, misalnya contoh dimarah guru, apa perasaanmu yang kamu rasakan? Ya? Apa yang kamu rasakan? Hah? Merasa sakit hati? Bisa iya? Bisa. Kemudian kamu marah sama itu guru? Tidak? Betul atau tidak? Nah, dari semua hasil-hasil ini, dari yang posisi tadi sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pemantau, itu bagi murid itu ada dampaknya. Bisa saja dia mengurangi, kalau dia sebagai penghukum, dia akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Kalau dia sebagai merasa bersalah, dia rendah diri, merasa gagal. Kemudian kalau sebagai teman, sudah dikatakan tadi, tergantung pada guru itu. Bisa jadi sama saya kalian dengar, tapi sama guru lain tidak. Kemudian sebagai pemantau, dia menunjuk terletak pada diri saya atau pada diri sendiri. Kemudian sebagai manajer, kamu bisa mengevaluasi diri. Jadi motivasi itu timbul dari luar dirimu atau dari dalam dirimu. Sesuatu yang diyakini bisa kamu laksanakan itu harus keluar dari dalam dirimu, bukan atas dorongan orang lain. Tapi kalau atas dorongan, misalnya kalau tidak melakukan ini kamu akan dihukum, kalau tidak melakukan ini maka nilaimu akan begini, kalau tidak melakukan ini kamu tidak akan naik kelas, kalau tidak, itu dorongan-dorongan dari luar atau biasa disebut eksternal. Tetapi ketika itu dorongan dari dalam dirimu, yakin bahwa saya akan melakukan ini untuk saya, bukan karena orang lain. Bisa dipahami itu? Lanjut. Untuk mengatur kelas ini menjadi tertib. Ada nilai kritis, ada rasa saling menghormati dan seterusnya. Ada langkah-langkahnya sebentar. Kemudian juga ada manfaatnya. Yang pada akhirnya tentu untuk kepentingan kamu di dalam kelas.
pribadi yang saling menghormati, menghargai orang lain, terutama guru. Lanjut. Nah, 7 budaya positif melaksanakan tata tertib, lanjut saja. Religius dan seterusnya. Habis? Ya. Ada yang mau ditanya? Nah, sekarang silakan masing-masing membuat apa yang bisa kamu sepakati menjadi satu keyakinan kelas. Boleh, selesai. Nanti hasilnya akan ditampilkan seperti tadi. Kita buat, nanti ibu buatkan di sini baru kita tempel. Ya, selamat pagi.